Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Taman Panti Amam PKI Chevalier, taman bunga yang penuh dengan keceriaan, membawa kegembiraan di pagi ini. Dan kita ingat juga bahwa bulan Kitab Suci Nasional kali ini mengangkat tema mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Orang mengalami krisis karena secara identitas dia belum penuh, belum utuh. Oleh karena itu renungan hari ini mengambil tema kepenuhan hidup dari pemberita Injil. Paulus dalam pembacaan pertama hari ini menegaskan kepada kita tentang hak dan kewajiban sebagai seorang rasul. Dan dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu berarti bahwa suatu upaya untuk lebih mengedepankan kabar gembira kepada siapa saja. Tidak memberikan perhatian kepada diri sendiri terutama, tetapi lebih kepada orang lain supaya kabar gembira itu menjangkau banyak orang. Dan celakalah aku sebagai pemberita Injil. Ini juga menunjukkan kepenuhan diri dari seorang Rasul Paulus. Paulus menunjukkan dirinya sebagai pemberita Injil yang ulung. Paulus juga menunjukkan dirinya sebagai seorang pribadi yang penuh. Karena itu dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan dia katakan sendiri, haknya sebagai pemberitaan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Orang-orang sekarang lebih banyak bekerja atau melaksanakan sesuatu dengan dasar upah. Kau kasih berapa, saya akan kerjakan ini. Atau saya kerjakan ini dengan harapan supaya saya dapat apa dari engkau. Tapi seorang pemberita Injil tidak demikian. Dan itu bukan saja untuk para rasul, tapi juga bukan saja untuk para imam. Uskup, para imam, biaran biarawati, bukan soal itu. Tetapi semua orang yang dibaptis, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang rasul Kristus, dia mewartakan Injil dengan upahnya adalah mewartakan Injil tanpa upah. Ini adalah ciri seorang pribadi yang sudah penuh, yang sudah tidak ingat dirinya sendiri, tetapi lebih untuk orang lain, mengingat orang lain. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang semacam ini secara iman dan identitas tidak mengalami krisis lagi. Dan bahkan ia yang justru mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum penuh. Nah, ketika orang sudah penuh, sudah selesai dengan dirinya, dia sudah sama dengan Kristus sebagai guru. Karena itu Yesus dalam Injil hari ini dia katakan, seorang murid tidak bisa lebih daripada gurunya, tetapi dia hanya bisa sama dengan gurunya. Artinya apa? Penuh dan sempurna seperti gurunya. Dan itulah seorang pemberita Injil, penuh dengan dirinya sendiri. Dan bila seorang sudah penuh dengan dirinya sendiri, sama dengan gurunya, maka sukacita itu selalu ada di dalam dirinya. Dan dia selalu memancarkan kepada siapa saja hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada banyak orang. Tetapi bagaimana bila orang belum selesai dengan dirinya sendiri? Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, Yesus memberikan peringatan hari ini. Keluarkan dahulu balok dalam matamu, baru engkau bisa melihat terang bagi orang lain. Balok dalam matamu sendiri engkau keluarkan. Ada banyak hal dalam diri yang masih menjadi penghalang. Ada banyak hal dalam diri yang menjadi gangguan. Ada banyak hal dalam diri yang membuat kita masih egois. Maka itu balok itu harus dikeluarkan dulu. Sebelum kita menunjuk orang lain, ingat, kembali ke diri sendiri. Ketika kita tunjuk orang lain, 1 jari pergi, tapi 3 jari kembali ke diri sendiri. Nah itu, bukalah dulu, ambillah dulu, keluarkan dulu balok sebagai penghalang di dalam diri itu. Supaya bisa melihat terang pada orang lain, bisa melihat sukacita pada orang lain. Dan bisa menyampaikan kabar sukacita juga kepada orang lain. Dan juga supaya dapat melihat dengan terang kehidupan di sekitar. Sehingga dunia ini dilihat secara positif. Bukan hanya hal yang negatif semata-mata. Orang ini kurang terus. Tapi lihat apa yang tumbuh dan positif. Itu yang didorong supaya kelimpahan hidup itu ada.
Ketika hanya kurang saja yang dilihat, maka dunia ini suram dan gelap. Tetapi ketika ada kebaikan-kebaikan orang yang diangkat, maka dunia ini akan penuh dengan sukacita. Dan dengan mengupayakan supaya balok dalam mata kita dikeluarkan, penghalang dalam diri kita dikeluarkan, maka kabar gembira yang kita sampaikan itu dapat menyelamatkan orang lain, dapat membuat orang lain bertumbuh dan berkembang, dan juga dapat memberikan pengharapan kepada orang-orang lain di tengah krisis iman dan identitas saat ini. Dan kita berharap dan memohon pertolongan Roh Tuhan agar kita dituntun oleh Dia, agar kita dibimbing oleh Dia, supaya menjadi seorang pemberita Injil yang penuh, sudah selesai dengan diri sendiri, dan kita membawa kabar gembira itu kepada orang lain, bukan untuk mendapatkan upah, tetapi dengan diri sendiri yang sudah penuh, kita mewartakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain juga punya pengharapan dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin.